Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat siswa-siswi khususnya kelas 10 SMAN 22 Garut. Seperti biasa, kita lanjut lagi materi yang udah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Mungkin yang kemarin tentang nilai mutlaknya terlebih dahulu. Buat sekarang kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, di mana persamaan nilai mutlak ini mungkin bisa disebut sebagai persamaan yang mengandung nilai mutlak, di mana yang udah kita pelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya yang kemarin, di video yang kemarin. Secara gamblang atau secara garis besar mungkin bisa disebutkan bahwa nilai mutlak adalah nilai yang hasilnya pasti selalu bakalan jadi positif. Gitu ya. Jadi bisa jadi X positif jika si X-nya itu adalah lebih besar atau sama dengan 0, dan dikalikan dulu negatif jika nilai X-nya lebih kecil dari 0. Jadi untuk keduanya sama-sama aja nih. Tetap hasil akhirnya bakalan jadi positif. Jadi kalau persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang hasilnya bakalan selalu positif, seperti itu. Itu mungkin secara garis besarnya ya. Dimana kalau kita ambil ke contoh, misal ada X tambah 2 sama dengan negatif 5. Bapak ngambil contoh ini ada di halaman 11 di modul pembelajaran, bisa kalian coba cek di modul di halaman 11. Oke, di X tambah 2 sama dengan negatif 5 ini yang pertama. Kan tadi udah dijelasin bahwa persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang hasilnya bakalan selalu positif. Karena nilai mutlak itu pasti hasilnya bakalan selalu positif. Dan di sini kebetulan nih ada nilai mutlak X tambah 2 itu sama dengan negatif 5. Ini karena hasil akhirnya negatif 5, maka si X yang ada di sini itu tidak memiliki himpunan penyelesaian seperti itu. Jadi berapapun bilangannya, kalau dimasukkan ke X, itu nggak bakalan ada yang sampai negatif 5 sebagai hasil. Soalnya si X tambah 2 ini kita nilai mutlakan. Seperti itu. Misal nih, kalau ini kita proses, nilai X di sini berapa? Boleh negatif 7 ya. Misal si nilai X ini adalah negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Oke, apakah negatif 7 ditambah 2 berarti hasilnya adalah negatif 5 ya. Dan kalau nilai mutlak negatif 5, itu kan kalau nilai mutlak bilangan negatif atau bilangan yang X-nya itu lebih kecil dari 0, maka si negatif 5 ini kita kalikan lagi dengan negatif pada negatif positif, maka hasilnya adalah positif 5. Ini tidak sama, seperti itu. Maka berapapun nilai mutlaknya, persamaan nilai mutlak pasti hasilnya bakalan selalu positif. Maka buat yang A di sini, itu hasilnya adalah tidak memiliki himpunan penyelesaian atau himpunan kosong. Seperti itu. Jadi tidak memiliki himpunan penyelesaian nih, berapapun bilangannya, kalaupun itu adalah sebuah bilangan real dimasukkan ke dalam nilai X, gak mungkin ada yang sampai nemu negatif. Karena apa? Karena bilangannya dinilai mutlakan, seperti itu. Tadi bukan bilangan tapi persamaannya yang dinilai mutlakan. Oke, sekarang geser ke bagian B. Contoh yang kedua. Nilai mutlak 3x min 1. Itu cenah hasilnya adalah 2. Yang pertama, syarat yang utama di nilai mutlak hasilnya bakalan selalu positif. Ini udah positif. Oke, udah positif nih. Berarti sisanya buat penyelesaian dari 3x min 1 sama dengan 2. Ini karena kebetulan 2 ini adalah angka yang sendiri. Tidak ada yang istilahnya tidak ada variabel lain di sekitar sini. Maka ini hasilnya bisa kita langsung aja nih.
Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau aja nilainya lebih besar daripada AX tambah B, ini rumusan dasarnya, dimana AX tambah B itu bisa jadi AX tambah B saja jika AX tambah B-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan bisa jadi kalikan dulu dengan negatif jika AX tambah B-nya lebih kecil dari 0. Sorry, mentok. Jika si AX tambah B-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi kalikan dulu dengan negatif. Tapi kalau masih positif semuanya berarti, kalau semuanya lebih besar dari 0 nilainya, maka ya udah hasilnya adalah AX tambah B saja, seperti itu. Oke, balik lagi. Nilai B tadi ada nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 2. Nah, di rumusan dasar yang barusan, bisa kalian pause ini yang tadi, itu berarti bisa aja dibuat seperti ini. 3x min 1 itu sama dengan 2 untuk yang nilainya lebih besar dari 0, atau 3x min 1 sama dengan negatif 2 untuk yang nilainya lebih kecil dari 0, seperti itu. Oke, kita coba. Sisanya ini tinggal operasi persamaan biasa. Yang pertama 3x min 1 sama dengan 2. Maka nilai 3x min 1 ini satunya kita pindah ruas. Kalau di matematika sebenarnya istilahnya bukan pindah ruas, tapi kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Supaya satu yang di sini menjadi hilang. Negatif 1 tambah 1 kan jadi 0, seperti itu. Ini 3x min 1 tambah 1. Ini harusnya gitu. 2 tambah 1. Jadi di bagian sini pindah ke bawah, kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Oke, supaya bagian yang sini negatif tambah positif, negatif 1 tambah 1 hasilnya adalah 0. Bisa 3x, yang ini 2 tambah 1 jadi 3. Dan nilai x di sini adalah 3/3, x-nya adalah 1. Yang pertama, lalu yang dilanjutkan dengan yang bagian yang ini, buat yang nilainya negatif, 3x min 1 sama dengan negatif 2. Maka nilai ini juga sama, seharusnya kedua ruas kita tambahkan dengan 1, akan tetapi ada yang bahasa yang lebih istilahnya disederhanakan, biasa disebutkan seperti itu. Itu adalah 3x sama dengan negatif 2. Kalau di sini negatif, kita pindah jadi positif. Gitu. Ini secara simpelnya, secara sepintasnya seperti itu. Jadi kalau di sini kan dituliskan kedua ruas seperti itu, kalau ini ya udah yang negatif satunya hilang. Kenapa? Karena negatif 1 tambah 1 itu adalah 0. Yang sini jadi ada tambah 1 dari sini. Seperti itu. Oke, 3x sama dengan negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1 alhasil adalah negatif 1. Maka nilai x-nya adalah negatif 1/3. Oke, dan hasilnya adalah, maka himpunan penyelesaiannya ada di angka 1, negatif dulu deh, negatif 1/3,1. Ini buat yang nilainya lebih kecil dari 0, hasilnya adalah negatif 1/3. Sedangkan yang untuk nilainya lebih besar dari 0, nilainya adalah 1. Seperti itu. Jadi buat yang membaginya, kalau kita substitusikan, ada motor lagi. Jadi kalau kita substitusikan ke bagian yang atas ini, 3x min 1, x ini kita ganti dengan 1, 3 kali 1, 3 dikurangi 1 adalah berarti berapa? 3 kali negatif, 3 dikurangi 1 maka hasilnya 2, nilai mutlak dari 2 adalah 2, seperti itu. Dan kalau kita ganti lagi dengan negatif 1/3, maka hasilnya adalah negatif 1/3 ini adalah berapa nih?
3 kali negatif 1 berarti negatif 3 per 3 adalah negatif 1. Negatif 1 dikurangi 1, negatif 2. Nilai mutlak daripada negatif 2 adalah 2. Seperti itu. Oke. Ini penyelesaian yang pertama bagian B. Kalau nilai di belakangnya itu ada tidak cuman sendirian. Cuman apa disebutnya adalah konstanta. Bilangan yang tidak memuat variabel gitu ya. Buat 2 saja, tidak ada variabel X ataupun apapun yang menyertai di sini. Seperti itu penyelesaiannya, bisa kalian langsung pisah seperti ini. Bagian positif, bagian negatif. Seperti itu. Proses, alhasil, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 per 3,1. Seperti itu. Oke, lanjut. C. Kita coba lagi dengan misal buat nilai mutlak daripada X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Nah, sekarang kasusnya gini. Buat yang ada variabelnya nih. Nilai mutlak X tambah 1, ini bukan tanda kurung ya. Maaf kalau sedikit melengkung. Tapi ini maksudnya adalah nilai mutlak. Nilai mutlak X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Seperti itu. Ini untuk nilai mutlak X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Untuk bagian seperti ini ada yang memuat variabelnya. Ini kita harus cari tahu dulu berapa sih batasannya. Seperti itu. Kenapa? Karena di bagian yang sini ada memuat variabel. Ada 2X seperti itu. Kalau ada yang ada variabelnya seperti ini, tidak ada nilai mutlak lagi, maka harus kita patok terlebih dahulu. Batasannya ada di mana? Batasannya ada di sini. Nilai mutlak X ditambah 1-nya yang bakalan jadi batasan seperti itu. Dimana yang pertama, batasannya adalah untuk X tambah 1, nilai mutlak X tambah 1 di sini kemungkinannya ada 2. Yang pertama adalah X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nilai X tambah 1 lebih besar dari 0. Untuk pengecekan, maka nilai si X di sini adalah 1, pindah ruas menjadi negatif. Maka untuk jika si X-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Nilai X-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Dapat negatif 1 dari mana? Dari sini. Operasi aljabar di mana X tambah 1 lebih besar dari 0. Positif 1, kita pindah ruaskan bahasanya. Simpelnya seperti itu. Positif pindah ruas jadi negatif. 0 dikurangi 1 hasilnya negatif 1. Maka nilai X lebih besar daripada negatif 1. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, untuk setiap X tambah 1 lebih kecil dari 0. Maka ini buat batasannya berarti nilai X-nya itu lebih kecil daripada negatif 1. Gitu ya. Oke. X tambah 1 lebih besar dari 0 jika nilai X-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Dan X tambah 1 lebih kecil dari 0 jika X lebih kecil dari negatif 1. Itu sebagai batasan. Maka yang pertama adalah X harus lebih besar dari negatif 1. Dan X harus lebih kecil daripada negatif 1. Seperti itu. Itu sebagai batasannya. Oke, balik lagi. Nilai mutlak X ditambah 1 tambah 2X sama dengan 7. Batasannya tadi udah ada. Dimana batasannya adalah X haruslah lebih besar daripada negatif 1. Dan X harus lebih kecil dari negatif 1. Ini batasannya. Dan buat prosesnya ini standar saja. Buat X yang pertama,
X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Ini tinggal dibuka aja kurungnya yang pertama. Ada X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Operasi X dijumlahkan dengan yang ada variabel. Variabel dengan variabel. 1 ditambah 2 berarti jadi 3X. Tambah 1 sama dengan 7. 1 pindah ruas. Sama dengan 7 dikurangi 1. Dan 3X adalah 6. X adalah 6 per 3. Hasilnya adalah 2. Yang pertama. Di bagian yang kedua. Ini kan buat yang tadi ya. Sorry, ini lupa. Untuk si X-nya besar daripada negatif 1. Lalu syarat yang kedua, ini untuk X lebih kecil daripada negatif 1. Oke, maka nilainya adalah negatif. Kita kalikan dengan X min 1 tambah 2X sama dengan 7. Dari mana tanda negatif ini? Dari tadi, definisi utamanya. Kalian cek lagi. Kembali lagi kalau memang lupa. Di mana bilangan negatif? Sorry, ini tanda tambah. Oke. Negatif kita kalikan dulu. Negatif kali positif itu jadi negatif X. Negatif kali positif jadi negatif 1. Tambah 2X sama dengan 7. Operasi aljabar biasa. Negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 ditambah 2. Hasilnya adalah X. Dikurangi 1 sama dengan 7. 1 pindah ruas juga nih. X sama dengan 7 tambah 1. X sama dengan 8. Oke. Di antara kedua ini, kita lakukan pengecekan yang mana yang memenuhi. Untuk X lebih besar sama dengan negatif 1. Hasilnya adalah 2. Apakah 2 ini masuk? X lebih besar daripada negatif 1. Apakah X alias 2 ini? Apakah 2 lebih besar atau sama dengan negatif 1? Jelas. 2 masuk. Yang 2 masuk. Kalau 8, apakah 8 nilainya lebih kecil daripada negatif 1? Jelas tidak. Yang 8 ini tidak masuk, tidak memenuhi syarat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, seperti itu.